Salam profit untuk semua trader guys. Oke, seperti biasa di video kali ini saya akan mengulas komentar yang sudah masuk. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing entry dan analisanya di kolom komentar, karena ini sangat berguna sekali untuk teman-teman yang baru memulai mempelajari teknik ini. Ini akan membuat mata kita lebih peka dan jeli dengan kita mempelajari analisa dan entry dari trader lain. Dan untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi, karena di sana ada video yang menjelaskan secara detail mengenai teknik ini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Pur BW, sharing Bang Boim, New Zealand USD best buy H4 dominan break H1. Mudah-mudahan market merespon. Thanks. Kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame H4. Jika ini maksud Abang best buy, artinya best yang belum di break yang ini. Ini sama seperti analisa yang saya sharingkan di video sebelumnya. Untuk pair New Zealand USD, peluang yang ada adalah best buy. Jika kita tukar time frame ke time frame 1, betul sekali di sini terbentuk setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, setup direspon oleh market karena harga naik sampai ke level Fibo 261, melebihi level Fibo 261. Jika Abang take profit di level Fibo 261, artinya Abang sudah take profit, karena base ini memang sangat kuat. Base ini 3 kali dikunjungi. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga adalah yang kemarin. Sangat cantik sekali setupnya, hampir tidak ada drama untuk mencapai level Fibo 261. Thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Kodri Tumbal, CAD CHF base H4 setup H1 CB1. Oke, kita akan analisa pair CAD CHF di time frame H4. Jika kita lihat di sini, kita akan menandai terlebih dahulu harga kenaikan terakhir dalam tren tersebut. Kita akan melihat apakah ada base di sebelahnya. Jika kita lihat di sini tidak ada base, candle bull ini bukan base karena dia di break oleh 3 candle. Ini adalah candle dominan, jadi bukan merupakan base engulfing. Tapi jika misalnya di broker yang Abang gunakan ini terbentuk base, maka itu bisa digunakan karena ini juga sama seperti pola SND lainnya. Kenapa saya hanya entry di base? Tujuannya adalah agar kita semakin fokus. Karena itu saya hanya entry di base yang dalam bentuk pola engulfing. Walaupun ini bukan pola engulfing, tapi ini merupakan pola SND dan bisa digunakan juga. Atau misal di broker yang Abang gunakan ini terbentuk engulf, karena biasanya di time frame 4 itu ada beberapa broker yang berbeda. Jadi bisa juga digunakan. Karena jika kita tukar time frame ke time frame 1, di sini terbentuk setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, setup terbentuk di awal pembukaan market. Jika target Abang di level Fibo 261, artinya Bang sudah take profit karena harga turun sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik Bang. Thank you Bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Iwan Purwadharma, salam profit Om Boim, saya open posisi buy di Audi CAD jam 15 Senin 13 Februari. Alasannya ada base di H4, terus bikin setup buy dominan sekaligus break CB1. Bener enggak ya, nuhun. Jika kita analisa pair Audi CAD di time frame H4 untuk melihat apakah di sini terdapat base, kita akan menandai terlebih dahulu harga penurunan terakhir dalam tren tersebut. Karena base terdekat ini sudah di break, kita akan lihat ke belakang. Di sini betul sekali terdapat base. Ini adalah base-nya. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base-nya, untuk memastikan apakah base ini sudah di break atau belum. Jika kita lihat di sini, harga sudah sentuh base, lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Di sini benar sekali terdapat setup buy dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah bergerak sampai ke level Fibo 161. Tapi jika kita lihat di sini sudah terbentuk setup pembalikan, yaitu setup sell dominan break. Jika Abang punya alasan untuk hold posisi sampai ke level Fibo 261, maka bisa Abang hold posisi sampai ke level Fibo 261. Tapi jika tidak punya alasan yang cukup kuat, maka lebih baik untuk close posisi karena di sini sudah terbentuk setup sell dominant break
Jika market ini merespon, maka harga akan turun kembali. Kita akan lihat untuk setup sell-nya, ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Walaupun jangkauannya cukup kecil, karena untuk pergerakan level Fibo 423 saja ini belum menyentuh SL di level 0 atau di level Fibo 50. Jika abang memindahkan stop loss di level Fibo 50 saat market sudah bergerak ke level Fibo 161. Tapi sekali lagi, jika abang tidak memiliki alasan yang kuat untuk hold posisi, lebih amannya adalah untuk close posisi. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Dudung Duma, dapat di gold base H1 awal buka market yang pagi bang, entry M15, H4 lagi turun trennya, setup sell CB1 break TP 261, follow trend H4 di gold kayaknya bagus entry M15 ya bang. Untuk entry di M15 emang lebih baik itu kita follow trend di time frame H4 jika kita menggunakan base di time frame H1, karena win rate lebih bagus bang. Jika kita analisa market gold di time frame H4 untuk melihat trennya, karena abang menyebutkan abang entry follow trend menggunakan time frame H4, di sini terlihat tren sedang turun. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, yang dimaksud abang adalah base yang terdapat di pagi hari di time frame H1, artinya yang ini base di time frame H1 di pagi hari yang baru terbentuk, yaitu di pembukaan market. Ini adalah base nya. Jika kita tukar time frame ke time frame M15, di sini benar sekali terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga bergerak sudah turun sampai ke level Fibo 261. Jika terlihat abang sampai ke level Fibo 261, maka sudah take profit bang. Tepat di level Fibo 261 harga membuat koreksi atau drama, harga membuat kenaikan kembali. Biasanya untuk gold ini lebih merespon candle engulf. Jika kita lihat di time frame H1 sebelumnya, ada base juga di sini. Ada banyak base di time frame H1 yang follow trend, yang menurut saya cukup menarik untuk dianalisa. Ini ada base yang kedua. Kita akan analisa base yang ini, masih tetap di time frame H1, dan kita akan lihat responnya di time frame M15. Jika kita lihat di sini, market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 261. Setupnya sangat cantik. Jika kita lihat lagi di time frame H1, ada base juga di sini. Base-nya terus-menerus direspon oleh market. Kita tukar time frame lagi di time frame M15. Di sini juga terbentuk setup sell CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya, dan merupakan setup full margin juga karena ada base di dalam setup. Harga turun sampai ke level Fibo 161. Sangat cantik sekali jika kita entry menggunakan base 1 follow trend di time frame 4, karena market terus-menerus merespon base yang ada di time frame 1. Di sini ada setup full margin, ini base-nya. Saat setup terbentuk, harga melakukan koreksi ke base tersebut yang merupakan poin entry untuk kita entry full margin, dan valid harga turun sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di time frame 1, di sini market merespon base sell yang terdapat di time frame 1 yang follow trend dengan time frame 4 karena di H4 sedang trend bearish. Di sini market merespon 1 2 3 4 kali market merespon base sell yang terdapat di time frame 1. Jadi ini sangat menarik untuk market gold. Thank you abang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, berikutnya dari Diki. Pagi tadi saya tunggu oil mau pakai analisa abang karena di M15 menurut saya itu sudah buat setup sell dominan full margin, tapi pembukaan harga langsung ke 161. Saya sering gitu bang, kalau entry nggak sesuai setup, kalau kelewat entry harga malah TP. Jika kita analisa market crude oil di time frame 1, jika ini maksud abang analisa saya di video sebelumnya, artinya yang ini. Jika kita tukar time frame ke time frame M15, betul sekali di sini terbentuk setup sell dominan break. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun ke level Fibo 161, hampir ke level Fibo 261, tapi belum sampai.
Dan betul sekali di sini terbentuk setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini candle dominannya, dan ini adalah base di dalam setup yang merupakan poin entry untuk kita full margin. Tapi sayangnya di sini tidak memberikan kesempatan untuk kita entry, yaitu saat pembukaan market harga langsung turun ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Syahrir Hakiki. Malam bang, hari ini Senin dapat entry di USD CHF, base sell di time frame 4, di time frame 1 setup sell dominan, TP 261 bang. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Kita akan menanti dulu harga kenaikan dalam tren tersebut. Di sini ada base sangat kecil. Ini adalah base-nya. Jika kita lihat di sini harga belum sentuh base di time frame 4 tersebut bang. Tapi jika di broker yang abang gunakan terbentuk base, maka bisa juga digunakan. Jika kita tukar time frame ke time frame H1, di sini betul sekali terdapat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun melebihi level Fibo 423. Jika target abang hanya take profit di level Fibo 261, maka abang sudah take profit lebih awal. Setupnya cukup cantik bang. Thank you bang sudah sharing entry dan analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Imik Miki. Senin pagi dapat di GBP New Zealand follow trend H4 pakai base sell H1, entry sell H1 setup dominan. Ternyata win rate lebih mantep bang. Saya coba beberapa kali TP terus. Di sini yang abang maksud adalah follow trend di time frame H4 dengan menggunakan base H1, lalu entry juga di base yang sama, yaitu di time frame H1, bukan di time frame M15. Kita akan analisa pair GBP New Zealand di time frame H1. Di sini abang maksud adalah follow trend, yaitu saat ini trend sedang trend bearish. Di sini juga terdapat base di time frame 4-nya bang. Jika kita tandai di sini, harga juga sudah sentuh base. Jika kita lihat di time frame H1, jika kita menggunakan base di time frame 4, di sini belum terdapat setup untuk GBP New Zealand untuk hari kemarin. Tapi jika dimaksud abang menggunakan base di time frame H1 lagi dengan menggunakan follow trend di time frame H4, jadi bukan base di time frame 4, tapi di time frame H4 abang menggunakan sebagai trendnya atau sebagai arahnya. Ini adalah base-nya. Jika kita tandai dan abang entry bukan satu time frame di bawah time frame base, tapi entry di time frame base yang sama, ini juga bisa digunakan karena win rate juga cukup baik. Dan betul sekali di sini terdapat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah turun ke level Fibo 261 dan hampir ke level Fibo 423. Tapi harga naik kembali sebelum menyentuh level Fibo 423. Jika target abang take profit di level Fibo 261, artinya sudah take profit. Ini sangat menarik karena abang menggunakan time frame H4 sebagai arah trennya, bukan sebagai base-nya. Lalu entry di time frame H1 dan menggunakan base di time frame H1 juga. Sangat menarik bang. Thank you bang sudah sharing analisanya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.